Maka ikhlas itu penuh kita tanamkan dalam hidup kita. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah dalam menghambakan diri kecuali penuh dengan ikhlas. Karena ikhlas inilah yang menghantarkan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mohon maaf karena waktu. Yang terakhir adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh kita untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu tadi saya katakan orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Orang yang sudah dijamin seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, kalau beliau sholat malam itu sampai bercucuran air matanya, sampai janggutnya basah. Karena suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu an pernah diceritakan, ada nggak perbuatan Rasulullah yang membuat engkau terpesona dibuatnya? Kata Siti Aisyah, ada. Dari sekian banyak perbuatan Rasulullah pasti indah. Tapi di antara yang paling indah ada ketika malam hari Rasulullah mendekati aku, karena memang itu malam giliranku. Dia sentuhkan tubuhnya dengan tubuhku. Aku pikir dia mau melakukan hubungan malam itu, ternyata tidak. Rasulullah hanya bilang, "Ya Humairah, izinkan aku malam ini beribadah kepada Tuhan." Ya Allah, Rasulullah mau ibadah izin Pak sama istrinya. Ibu, kira-kira ada suami ibu izin kalau mau sholat tahajud? Ada? Jangan sholat tahajud, nonton bolanya nggak pernah izin. Pak, Rasulullah itu sampai minta izin. Aisyah, izinkan aku malam ini beribadah kepada Tuhanku. Karena Rasulullah tahu malam itu adalah giliran Siti Aisyah. Rasul minta izin. Makanya itu haknya seorang istri, Pak. Makanya jangan sampai kita melalaikan hak itu. Maka Rasulullah pernah diceritakan ada seorang suami yang meninggalkan hak istrinya. Ada seorang sahabat ngelihat ada adiknya yang dipersunting oleh sahabat waktu di rumah tangga. Adiknya ini tidak mencerminkan sebagai seorang perempuan yang memiliki suami. Pakaiannya, baunya, rambutnya nggak pernah tersisir dengan baik. Sampai dia cerita, "Kamu ini udah punya suami, kenapa nggak dandan layan seperti seorang suami? Seorang istri. Bagaimana suamimu?" Si perempuan ini mengatakan, "Abang, bagaimana saya mau berdandan? Bagaimana saya mau bersolek? Suami saya itu sibuk di masjid aja. Nggak pernah perhatiin saya, Bang." Maka sahabat ini datang kepada Rasulullah, menceritakan bagaimana seorang suami meninggalkan hak istrinya dalam kehidupan rumah tangga. Apa kata Nabi? "Inna likulli syai'in haqqun." Setiap sesuatu itu punya hak. Hak Allah ingin disembah dan hak seorang perempuan harus diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga. Maka zolim seorang laki-laki, seorang suami, manakala dia meninggalkan hak seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Makanya kata Nabi, "Ma yazdadu imanal mar'i hatta yazdadu hubban linisa'i." Tidak tambah kecintaan seorang suami kepada Allah sehingga tambahnya kecintaan dia sama istrinya. Jadi ibu kalau melihat bagaimana kesolehan suami ibu, lihat bagaimana dia memperlakukan ibu dengan baik. Makanya saya kalau sama istri, Bu, itu coba lihat. Setiap saya sama istri saya kalau ke mall itu tangannya saya nggak pernah lepas, Bu. Saya gandeng terus. Nggak pernah saya lepas. Di mall itu coba lihat. Sebab kalau saya lepas, Pak, belanja mulu bawaan. Jadi gitu, Pak ya. Jadi Rasulullah izin sama istrinya hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Aisyah menyaksikan bagaimana Rasulullah beribadah malam itu. Cucuran air mata. Sampai kalau digambarkan itu seperti air mendidih gitu ya. Dan itu sampai menjelang subuh. Bayangkan orang yang sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan jaminan surga, tapi sholatnya bercucuran air mata. Sampai ketika ditanya, "Lima tabki ya Rasulullah, waqad ghafarallahu ma taqaddama min jambik." Kenapa kau sampai menangis ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah memberikan jaminan semua dosa sudah diampuni oleh Allah? Apa jawaban Nabi? "Afala uhibbu an akuna abdan syakur."
Bukankah aku kepingin menjadi hamba yang bersyukur di hadapan? Inilah mujahadahnya Rasulullah. Bersungguh-sungguh Rasulullah dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka jadikan seluruh rangkaian ibadah kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas itu penuh kita tanamkan dalam hidup kita. Makanya di dalam surah Al-Bayyinah Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah dalam menghambakan diri kecuali penuh dengan ikhlas. Karena ikhlas inilah yang menghantarkan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ikhlas, Bu? Ikhlas datang ke sini? Ibu tahu ibu ikhlas? Ibu tahu ibu ikhlas? Bapak tahu Bapak ikhlas hari ini? Tahu? Satu saat pernah, Pak. Ini saya kutip juga di dalam kitab Bustanul Arifin, karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi. Ada seorang sahabat Rasul pernah nanya soal ikhlas, Pak. Namanya Huzaifah ibnul Yamani. Huzaifah ibnul Yamani. Beliau nanya sama Rasulullah. Beliau katakan, "Sa'altu Rasulullahi anil ikhlasi ma huwa." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu ikhlas. Itu ketika Rasulullah ditanya oleh Huzaifah ibnul Yaman, Rasul nggak jawab, Pak. Diam Rasulullah itu. Ditunggunya oleh Huzaifah, nggak ada jawaban dari Rasulullah. Bukan ketidakpahaman Rasulullah. Tentu apa yang Rasulullah lakukan itu selalu bersandarkan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena wahyu belum diturunkan oleh Allah. Rasul nggak kasih jawaban. Sampai Rasulullah nanya sama malaikat, "Sa'altu Jibril anil ikhlasi ma huwa." Aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang apa itu ikhlas. Sama, malaikat juga diam. Nggak ngasih komentar sedikit pun. Sampai malaikat nanya sama Allah, "Sa'altu Rabbal Izzati 'anil ikhlasi ma huwa." Aku bertanya kepada Allah, kata malaikat, tentang apa itu ikhlas. Apa jawaban Allah? Nah, ini. Ikhlas itu kata Allah, "Al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi." Jadi ikhlas itu rahasia aku kata Allah. Dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku, kata Allah, yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Itulah ikhlas. Jadi Bapak Ibu suka ngomong saya ikhlas, belum tentu. Pernah ngomong gitu ya Bu ya? Ustaz saya ikhlas, Ustaz saya ikhlas. Belum tentu, itu cuma di lisan Ibu. Karena yang tahu soal ikhlas atau tidak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu cuma disuruh menjalankan ibadah saja, Pak. Soal ikhlas atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Jangan ngomong, saya kira-kira ikhlas apa tidak ya? Nggak usah. Karena itu ranah Allah. Nah, cuma memang ada dampak orang yang ikhlas itu kelihatan, Pak. Ya, orang yang ikhlas itu tercermin dari perilakunya. Kata Nabi, saya kutip dalam kitab Mukhtarul Ahadis, karangan Syekh Ahmad Ashimi, itu kata Nabi, khiyaru ummati, itu tanda-tanda sebuah keikhlasan dalam diri seorang hamba itu kata Nabi, man zakarakum billahi ru'yatuhu. Kalau kalian mandang wajah orang itu, sudah mengingatkan kalian kepada Allah. Apa ngelihat Kiai Haji Abdul Syukur, lihat mukanya kan bercahaya gitu kelihatan. Mengingatkan kita masjid ijtihad. Itu ciri-ciri orang yang memang ikhlas di hadapan Allah. Nih kelihatan nih Ustadz Fajar. Ya, kelihatan orang-orang yang ikhlas itu kelihatan. Man zakarakum billahi ru'yatuhu, kalau kalian mandang wajahnya udah ngingetin kalian kepada Allah. Yang kedua, man zada fi ilmikum mamtikuhu, kalau dia bicara itu menambahkan wawasan buat kita. Dan kita ingin segera mengaplikasikan setiap untayan kalimat yang dia ucapkan. Kayak dulu lah kita ya, kalau kita ngaji dulu sama Mu'alim Syafi Hazami, Allahumma yarham, ya Allah, setiap untayan kalimat yang dia ucapkan walaupun berulang-ulang tetap ada sebuah kerinduan dalam hati kita. Ya, Kiai Haji Abdullah Syafi, bagaimana beliau setiap kali menguraikan kitab, pada itu diulang-ulang, tapi ada kerinduan kita karena cerminan orang yang saleh. Yang ketiga, man raghabakum fil akhirati amalu, setiap langkah hidupnya menjadi motivasi orang banyak untuk mengikuti jejak langkahnya. Ya, jadi setiap langkahnya orang selalu mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sahabat mengikutinya, tabi'in mengikutinya. Kenapa? Itulah orang-orang yang ikhlas bahwa setiap kebaikannya akan membawa dampak buat orang lain. Nah, inilah dampak dari sebuah keikhlasan seorang hamba. Maka bagaimana kita untuk bisa meraih kemuliaan dan meraih keriduan Allah, maka jadikan kesungguhan kita dibarengi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala.